melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salawat dan salam semoga selalu kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian jemaah Allah, kembali dan dari pengurus Masjid Besar Al-Syekh Kota Parepare akan melaporkan kepada sekalian situasi pada keuangan selama tahun lalu sebesar Rp81.447.000 ditambah dengan pemasukan untuk minggu ini sebesar Rp7.230.000 dan jumlah Rp88.677.000 dikurangi dengan pengeluaran pada minggu ini sebesar Rp9.980.000. Jadi sisa saldo kita sampai saat ini sebesar Rp78.697.000. Baik teman sekalian, saya akan membacakan rincian pemasukan untuk minggu ini sebesar Rp7.230.000. Sumbangan atas nama almarhum Haji Abdul Munim sebesar Rp100.000, almarhum Mama Amin Rp50.000, tanpa nama Allah Rp50.000, tanpa nama Allah Rp50.000, tanpa nama Rp50.000. Sumbangan atas nama almarhum Marwanda Rp200.000, tanpa nama Allah Rp10.000, tanpa nama Allah Rp30.000, tanpa nama Allah tanpa Allah Rp50.000, tanpa Allah Rp100.000. Isi jumlah jemaah sebesar Rp2.620.000. Sumbangan dari PT Lot Amin Irna Utama sebesar Rp200.000. Isi jumlah peringatan Maulid sebesar Rp3.200.000. Sebesar Rp1.300.000. Sumbangan atas nama almarhum Mati Dinatullah Rp100.000, tanpa Allah Rp300.000. Isi celengan malam Rp1.120.000. Jadi jumlah pemasukan untuk minggu ini sebesar Rp2.230.000. Sedangkan pengeluaran sebesar Rp9.980.000 dengan rincian biaya bertugas dinas sebesar Rp1.250.000. Pulsa token untuk permanfaatan sebesar Rp850.000. Bayar insentif kepolisian untuk bulan 11 sebesar Rp3.200.000. Bayar Indonesia untuk bulan 11 Rp4.330.000. Beli bersih lantai dan nonton sebesar Rp350.000. Jadi jumlah pengeluaran untuk ini sebesar Rp9.980.000. Ya, kembali saya ulangi bahwa saldo kita sampai saat ini ya sesuai dengan tulis yang ada di bawah kita yang ada di hadapan kita sebesar Rp78.680.000. Tadi kadang-kadang ini sumbangan dari jamaah kita tanpa nama Allah Rp300.000. Itulah situasi keadaan keuangan kita sampai saat ini atas nama panitia dan jamaah. Kembali mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan di masjid ini insyaallah akan dibalas dalam pahala yang tidak terhingga. Insyaallah kita akan diberikan kepada yang dan sahabat akhirat. Kepada sekalian, kembali kami dari pengurus berusaha meminta kesempatan kita untuk membacakan surat Al-Fatihah pada para ketua masjid kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya acara Jumat hari ini tanggal 5 bulan 11 2021 dia akan bertindak sebagai
Imam supaya Fatih Mukarram Dr. Muhammad Fatih FPD, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Imam untuk sholat Jumat Mukarram kita Haji Muhammad Iskandar AMPA, Imam besar Masjid Besar Al-Irsyad Kota Parepare. Terima kasih Muhammad Basri. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu musta'an wa alaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا محمد وزده يا رب شرفه وأكرمه ورفعته ومهبته وتعظيما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka desurun Allah taala tunassari pamasan niya salamakan idza sa'inal khatib alal mimbar yakhtub, apabila khatib sedang berkhutbah di atas mimbar, fala tatakallamu ahadukum, janganlah ada di antara kalian berbicara dengan urusan duniawi. Faman takallama minkum, barang siapa yang berbicara di antara kalian, faqad lagha, sungguh dia sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah,
Barang siapa yang sia-sia, maka tidak sempurnalah Jumatnya. Wa ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Alhamdulillah, alladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa ja'ala al-laila wan nahara tabsiratan li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari Jumat yang agung ini sejatinya kita seluruh umat muslim mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan sejenak aktivitas duniawi, wadharul bai', seluruh hal-hal yang mendatangkan keuntungan duniawi, lalu kita segera bermunajah mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya salah satu hadis Nabi menyindir kita semua yang lalai dari Jumat yang berkah ini, terutama pada saat khatib naik di mimbar membacakan khutbahnya. Idza kana yaumul jumu'ah kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaikah yaktubunal awwal fal awwal fa idza jalasal imam tawa'us suhuf wa ja'u yastami'una dzikrah. Apabila telah masuk waktu sholat Jumat, narekop tamani wetunna sempajang ajumae, Nabi secara tegas menginformasikan kepada seluruh kaum muslimin bahwasanya ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk berdiri pada setiap pintu-pintu masjid, ditugaskan untuk mencatat siapa-siapa yang hadir masuk untuk melaksanakan ibadah Jumat. Fa idza jalasal imam, apabila khatib sudah naik di mimbar, para malaikat menutup catatan-catatan amalnya, lalu masuk duduk bersama dengan jamaah mendengarkan khutbah Jumat. Ya namega nalalaikan umat selenge, seolah-olah
tidak ada upaya untuk mengagungkan, untuk memuliakan sholat Jumat. Kesannya seolah-olah hanya menggugurkan kewajiban sebagai kaum muslimin. Tetapi saya khawatir di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita megalak tu mak seleng nasapa ni catatan amalakna, tetapi nilainya nol, karena boleh jadi dia datang setelah khatib naik di mimbar as-sana sempajak Jumatna, tetapi jangan sampai diigaga asetta ilalenna catatanna malaikat engkaina utusu kuang Allah subhanahu wa ta'ala. La tahtafiranna minal ma'rufi syai'a, aja mu pandang ngentengi decengi namo becu, jangan menganggap remeh amalan kebaikan sekalipun itu sedikit atau kecil. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika dalam catatan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang sahabatnya. Ya ma biasae sahabat bertanya kepada Nabi, tapi kali ini Nabi yang bertanya kepada sahabatnya yang bernama Abu Ubaidah bin Ka'ab, atau biasa dikenal dengan panggilan Abu Munzir. Dalam catatan riwayat tersebut, Nabi bertanya kepada Abu Munzir, ya Abu Munzir, atadri ayatan min kitabillahi ma'aka azam, beritahukanlah kepadaku satu ayat yang paling mulia dan paling agung di dalam Al-Quran. Agapapi balinna Abu Ubaidah bin Ka'ab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan para rasulnya lebih paham tentang itu wahai Rasul. Guru kami pernah menjelaskan hadis ini. Ya gajero Nabi Muhammad de nesengi sininna ayat-ayat malebi lalana kurangi. Apakah Nabi Muhammad tidak paham apa yang dia tanyakan? Menurut guru kami, napa halak de saja Nabi tah. Nabi paham seluruh isi Al-Quran. Bahkan Nabi digelar sebagai Al-Quran yang bertebaran. Alena metu pamasih, mana mungkin tidak paham seluruh isi Al-Quran. Tapi guru kami menyampaikan, itulah etika Rasulullah untuk mau mentes kedalaman ilmu sahabat, mau mengetahui kedalaman keilmuan sahabat-sahabatnya, termasuk alena Abu Ubaidah bin Ka'ab. Nabi lagi bertanya, ya Abu Munzir, atadri ayatan min kitabillahi ma'aka azam, podang aje di ayat kami nama lebih ilalena akurangi wahai Abu Munzir. Ini juga dipahami oleh ulama-ulama kita. Nareko situ danga kita matan rewe pak disengena angkai alena andre gurutta, angkai alena pandritai nataneki tahu set di persoalan agama kita. Sebaiknya mapatabe ki ku andre gurutta, maka dah angkai alena andre gurutta, angkai alena pak kiai siaga topak disengeta ini kasih, sekalipun kita tahu jawabannya. Tapi itulah etika Nabi bersama dengan sahabat membangun peradaban Madinah dengan etika mapaka lebih dengan orang yang lebih tinggi tataran ilmu pengetahuan agamanya. Lalu Abu Munzir menjawab, la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la
akhiril ayat. Ayat kursi adalah ayat yang paling mulia dan paling agung di dalam Al-Quran. Itulah sebabnya banyak redaksi hadis yang menyebutkan betapa mulianya membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu. Mega apo je tahu ia mak beresallenna tapal lupa na masuk masjid onro mokko jolo masikri ondon romokko jolok maring gerang, seolah-olah kesannya kita tidak punya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia balik de mumelo zikir berjamaah atau zikir bersama, mari kita bersama-sama berzikir. Yang penting mondron romokko jolok sinampe untuk maring gerang lorifong Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis Nabi yang menyinggung keutamaan ayat kursi. Kursi fi dubur sholatil maktubah fi zimmatillahi ila sholatil ukhra. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, sholat wajib, tentu Allah akan memberikan penjagaan, perlindungan dari waktu sholat yang dia baca sampai pada waktu sholat berikutnya. Ulama memahami ibacai ko solo aloroi najageki tuang Allah Ta'ala letu waktu sempajang asara ibacai ayat kursi setelah sholat, tentu najageki tuang Allah Ta'ala sampai masuknya waktu sholat maghrib. Lalu kemudian tentunya dibarengi beberapa amalan-amalan, termasuk kata Nabi, siapa yang mau menutup pintu neraka baca wikitelu Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, monri puranai mas sempajal lima betul. Karena itu adalah informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk satu riwayat angka sahabat melapor kepada Nabi, ya Rasul, saya ini miskin, saya ini susah hidup, dena sidapi andreku bateku makareso asuni peras keringat banting tulang ya Rasul, tapi masuk susah ke si andreku ya Rasul. Apa jawaban Nabi? Aina ayatul kursi, tegi monro ayat kursi. Sehingga itulah Nabi mengingatkan kepada kita, nigi bacai ayat kursi sebelum makan dan minum. Majepu angkan itu barakaina paturung puang Allah Subhanahu wa taala kutu ilalenna dalikna. Ini yang banyak sekali kita lalaikan, mengaku sebagai ahlus sunnah, tetapi pada dasarnya kita sendiri yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasul. Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita sendiri seolah-olah mengingkari nilai-nilai keteladanan yang pernah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Al-Quran surah Al-A'la mengingatkan kepada kita apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'la ayat ke-14. Rentetan ibadah sholat yang berkualitas yang mana sebenarnya? Kita sering mengikuti pengajian para ulama-ulama kita, para andre gurukta, kajian-kajian Islam, terutama fikih ibadah. Banyak sekali referensi yang kita sudah dapatkan. Tapi pada kesempatan berbahagia ini, tentu kita kembali berlandaskan pada Al-Quran. Al-Quran surah Al-A'la, Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla wal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa ila akhir ayat. Apa
Apa yang dapat dipahami dari ayat ini? Berdasarkan dari uraian para ulama-ulama kita, sebelum melaksanakan sholat, ada dua hal yang paling urgen, yang sangat penting, yang harus kita maksimalkan. Yang pertama adalah kata tazakka, tazkiyah, pembersihan diri. Bagaimana mungkin Allah menerima sholatmu kalau dirimu sendiri tidak bersih? Andre Guru Tamangkoso pernah membahas tazakka ada dua maknanya yang diambil dari berbagai referensi kitab tafsir. Yang pertama adalah pembersihan diri dari zakat, tazakka. Itulah sebabnya salah satu definisi zakat adalah at-toharah. Tohara itu membersihkan sebagian harta yang kita miliki, kita keluarkan. Ada haknya orang miskin. Itulah hikmahnya kenapa banyak ayat yang disandingkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat. Hampir puluhan ayat yang disandingkan ayat ini. Aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakah, keluarkan zakat. Kenapa tidak kita temukan aqimus shalah wa shaum Ramadan, dirikan salat, puasa Ramadan? Kenapa? Karena tazkiyah. Relakah kita bercampur makanan yang basi dengan makanan yang tidak basi kita makan? Itulah simbolis. Relakah harta kita bercampur barang haram dengan barang halal, sehingga bisa jadi menjadi faktor utama penyebab ibadah sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sindiran, Pak. Banyak diantara kita yang punya usaha walet. Itu fatwa Majelis Ulama nomor 1 tahun 2021 Kabupaten Bardu. Itu ada fatwanya ulama bahwa buruh pengusaha walet itu ada zakatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang disampaikan Rasul, innallaha la yaqbalu sholati imri'in man kana fi jawfihi min haramin. Sesungguhnya Allah tidak menerima ibadah salat hamba kalau di dalam perutnya ada sesuatu yang haram, termasuk harta anak yatim piatu, termasuk harta fakir miskin, termasuk harta orang-orang ibnu sabil yang menuntut ilmu agama, para tahfiz Al-Quran, para penghafal Al-Quran, al-gharimah, orang yang banyak utangnya menyebabkan dia tidak bisa bangkit, denule maja indrenge, termasuk itu haknya orang-orang seperti itu. Tazakka yang kedua adalah at-taharatu minal khabati wan najas. Jadi membersihkan diri dari najis dan hadas. Kita pindah wa dzakara rabbih. Nah, yene maladena paringerang itu panritata angkat usikiri sebelum masam paja tawe. Jangan sampai ada anggapan nanti bersikir setelah salam, nanti bersikir setelah kita salam. Padahal angka sikrina pak guruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Siapa yang membaca zikir ini, 70.000 malakin yastaghfiruna lahu, 70.000 malaikat mendoakannya sepanjang perjalanan dari dia tinggalkan kediamannya menuju masjid ini. Khusus zikir bagi mereka yang menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Apa redaksinya secara singkat? Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik
wa as'aluka bihaqqi man syaya hadza inni lam akhruj asyara wala batara wala riya'a wala sum'ah wa kharajatu tiqa'a sukhtik wa batigha'a mardatik fas'aluka an tu'izani minan nar wa anta ghafirali adzabi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yenena pak guruan nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengamalkan dari zikir sebelum melaksanakan sholat. Tentu 70.000 malaikat akan mendoakan kita sepanjang perjalanan. Apa artinya? Ya Allah, aku memohon hakku sebagai hamba meminta doa kepadamu. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Haknya kita meminta, kewajiban Allah adalah merealisasikan doa. Aku keluar dari rumahku bukan karena sombong, bukan karena ria, bukan karena mau dibilang, bukan takabur. Aku keluar dari rumahku, aku sangat menginginkan perlindungan dari murkamu ya Allah, wa batigha mardatik, mengharapkan ridhomu ya Allah. Nah ini, fas'aluka an tu'idani minan nar, aku berlindung dari siksa api nerakamu nanti ya Allah. Wa anta ghafirali adabi, aku memohon ampunilah segala dosa dan kesalahanku ya Allah dalam perjalanan ini dari masjid ke masjid. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dega maserro mak dampeng atanna sangadinna idi mi puang maserro mak dampeng sininna dosa-dosana hatai. Yang terakhir, fa shalla, lalu melaksanakan ibadah salat. Tentu bagaimana pandangan ulama kita untuk mencapai khusyuk dalam sholat. Pakan jari bati tak jamai sempajangi aja nama pito-pito. Tentu perbaiki wudhunya kita, perbaiki gerakannya kita, perbaiki bacaannya. Pakan jari bati tak milih ada puang Allah Ta'ala. Pak wali kota lagi wadah melebihi sopan santun. Bagaimana dengan Allah? Kena baca repot mi Rabbi ghafirli warhamni wajburni. Pakan jarimu bacaan Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuanni subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Pakan jari bati tak miwe ada Allah Ta'ala. Saya kira demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الناس أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. ربنا ظلمنا واغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم أختم لنا بالإسلام وأختم لنا بالإيمان. آمين. وأختم لنا بالتقوى وأختم لنا بحسن الخاتمة. آمين. اللهم أرضى عن أمهات المؤمنين. آمين. وآل بيت الطاهرين. آمين. عن الخلفاء الراشدين. آمين. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين. آمين. وعن الأولياء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.